قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memberikan tambahan nikmat kepada kita, nikmat zikir. Salat adalah zikir, tasbih, tahmid adalah zikir, berdoa adalah zikir, dan mengkaji Al-Quran sudah disebut juga zikir karena Al-Quran adalah zikir. Allah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk zikir. Siapakah di antara kamu yang ingin berjuang untuk menjadi ahli zikir? Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi malaikatan. Allah menugaskan sejumlah malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling mencari ahli zikir. Ketika mereka temukan sedang berkumpul ahli zikir, maka satu malaikat dengan malaikat yang lainnya saling memanggil, di sini ada ahli zikir, ayo kita kumpul di sini. Setelahnya malaikat datang menemui ahli zikir, maka malaikat membentangkan sayapnya menaungi hamba-hamba Allah yang sedang berzikir, dan Allah bertanya kepada malaikat, apa sih yang mereka kerjakan? Dan Allah Maha tahu, tanpa bertanya juga Allah lebih tahu. Tapi kenapa bertanya? Biar orang yang sedang hadir di majlis ini, di Darul Ihsan ini, mendengar bagaimana pertanyaan Allah dan bagaimana jawaban malaikat. Malaikat menjawab, mereka sedang memuji Engkau ya Allah, mengagungkan Engkau ya Allah, memuliakan Engkau ya Allah. Allah bertanya balik, apakah mereka sudah melihat aku? Malaikat menjawab, ya enggak ya Allah. Bagaimana kalau mereka sudah melihat aku? Kata malaikat, pasti lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi, lebih khusyuk lagi berzikirnya. Apa yang mereka minta? Maka malaikat menjawab, mereka minta surga ya Allah. Apakah mereka sudah melihat surga? Enggak. Bagaimana kalau mereka sudah melihatnya? Oh, tentu lebih rindu, lebih meningkat perjuangannya untuk mendapatkan surga. Terus apa yang mereka takuti, apa yang mereka hindari, apa yang mereka khawatirkan, apa yang mereka minta perlindungan dari apa? Malaikat menjawab, mereka minta perlindungan kepada Engkau dari siksa neraka. Apakah mereka sudah lihat neraka? Enggak ya Allah. Bagaimana kalau mereka sudah melihat? Pasti mereka lebih takut lagi, berjuang mencurahkan segala upaya untuk menjauhi hal-hal yang mengantarkan mereka ke neraka. Lalu Allah berfirman, Ushidukum. Aku sampaikan kepada kalian wahai malaikat, aku sudah mengampuni mereka. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan ampunan dari Allah dengan majlis ini, dengan zikir ini. Tentunya pertemuan di masjid, jelas masjid tempat suci, digunakan untuk mengkaji Al-Quran, kitab suci, terdengar oleh Zat yang Maha Suci. Kita berharap kelancaran dari Allah untuk bertemu dengan Zat yang Maha Suci pada hari kiamat nanti. Tema kajian pada siang hari ini adalah masalah kedisiplinan dengan belajar kepada Nabi Adam. Demikian materi yang disampaikan kepada saya. Oleh karena itu mari kita kaji ayat yang berhubungan dengan kisah Nabi Adam. Kisah dalam Al-Quran bimbingan buat kita saat ini. Bukan untuk dikenang, oh begitu ya ceritanya, lucu ya, indah ya. Enggak, beda lagi. Kalau kisah buatan manusia mungkin begitu. Tapi kalau kisah dalam Al-Quran, hidayah, petunjuk bagi kehidupan kita saat ini. Petunjuk apa yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Adam. Mari kita sama-sama memperhatikan ayat ini. Saya bacakan terlebih dahulu. Sudah kelihatan ya di atas ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam jannah, yang sering diartikan surga.
Makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan janganlah kamu dekati pohon ini sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini ada penjelasan tentang hakikat kehidupan kita dihadapkan kepada 3 hal. Perintah, larangan, dan pilihan. Selamanya kita tidak pernah lepas dari itu. Dimanapun kita berada, pasti ada perintah, ada larangan, ada pilihan. Termasuk bapak-bapak yang kerja di perusahaan ini, di situ ada perintah, ada larangan, dan ada pilihan. Apa yang masih kita kerjakan? Aturan sudah jelas. Apa yang masih kita jauhi? Aturan sudah jelas. Ada yang dipilih, silahkan saja. Adam diperintah untuk makan makanan yang sudah tersedia. Ini bukan sekedar makan, tapi makan bekal hidup, bekal ibadah. Makan kita itu adalah untuk ibadah, jadi ibadah. Lalu apa yang dimakan? Bebas, silahkan pilih. Haitsu syi'tuma, sesuai dengan kehendakmu. Tentu selera makanan kita berbeda-beda, silahkan pilih. Tetapi perintah yang halal. Ada yang haram, sejak zaman Nabi Adam sudah diungkapkan dalam ayat ini. Ada yang diharamkan oleh Allah. Dan kalimat wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Jangankan makan buahnya, memetik buahnya, dekat saja enggak boleh. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari tidak bisa lepas dari perintah dan larangan. Kalau dari Allah ada perintah dan kita laksanakan, dijamin kita akan mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan. Bila ada larangan dari Allah dan kita jauhi, dijamin akan mendapatkan keselamatan. Hidup kita kan hanya untuk mencapai 2 hal ya. Enak dan aman. Sejahtera dan selamat. Apalagi yang kita cari? Segala macam ada, tapi terancam, gak mau juga. Aman dari berbagai hal, termasuk makanan gak ada, gak mau juga. Tentunya ada 2 hal. Ada yang diperintahkan oleh Allah dan kita laksanakan, mengantarkan kita menuju kebahagiaan yang hakiki, yang abadi. Kebahagiaan dunia mungkin tercapai, mungkin tidak. Maka kita luruskan segala aspek kehidupan yang kita lalui setiap saat, tujuan untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti tercapai. Kalau naik gaji mungkin tercapai, mungkin enggak. Atau umpamanya mendapatkan uang hasil kerja di akhir bulan, mungkin tercapai, mungkin tidak. Karena usia rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah didapat, mungkin sempat dimanfaatkan, mungkin tidak. Tetapi kalau niat karena Allah, mencari Allah, pasti didapat semuanya. Dari ayat ini ada perintah, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Janganlah engkau dekati. Larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sederhana larangannya. Jangan kau dekati. Selesai kalau tidak dekat. Tapi kalau dilanggar larangan tersebut, mendekat, tergiurlah dengan yang didekati. Sebetulnya sangat luar biasa larangan dari Allah. Jangan kau dekati biar tidak tergiur. Dekat juga. Akibat apa? Akibat bujukan dan rayuan nafsu. Nafsu yang datang dari diri sendiri dan datang dari istrinya. Makanya wala taqraba, ini dilarang 2 orang. Sedangkan yang diperintah qulna ya Adam uskun anta. Panggilan ditujukan oleh Allah kepada Adam seorang diri. Dan kalimat berikutnya wa kula minha, perintah untuk makan ditujukan kepada 2 orang. Kalau kepada 1 orang kul, kalau kula 2 orang. Larangan pun kepada 2 orang. Kenapa? Allah Maha tahu apa yang tersirat pada hati Adam dan pada hati istrinya. Dan baru 2 orang yang hidup pada zaman itu. Kalau sekiranya Adam melanggar, mendekati pohon, sampai memetik pohon, enggak ada yang dirugikan. Kalau sekarang umpamanya kita sembarang memetik pohon, memetik buah, itu milik siapa? Ada yang dirugikan. Waktu itu baru 2 orang yang hidup. Tapi ada larangan dari Allah. Masalahnya untuk umat yang hidup pada zaman sekarang, aturan itu ada perintah, ada larangan. Sama di perusahaan Telkom, ada perintah, ada larangan. Dan juga ada pilihan.
Perintah tepat jam sekian masuk, tepat jam sekian keluar, tepat jam sekian harus mengerjakan A, B, C, D. Ada larangan, jangan sampai lalai, jangan sampai menyepelekan pekerjaan, larangan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Apabila melanggar bagaimana? Nabi Adam diancam. Nabi Adam ini, manusia pertama yang sudah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk yang lain. Karena ini kan ayat 35. Ayat 31-nya kita kenal, kita baca. Ayat 30-nya adalah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ini adalah buku yang saya tulis zaman pandemi nih. Jadi alhamdulillah saya dengan masa pandemi diizinkan Allah untuk menulis dengan diberi kesehatan. Alhamdulillah selama pandemi saya diberi nikmat sehat, dan sebelum pandemi saya pernah sakit berat kan, dan masuk pandemi diberi nikmat sehat sampai sekarang masih terus menulis. Dan ini adalah jilid 1 ya. Ini jilid 1 surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah sampai ayat ya juz pertama lah. Dan sudah dibuat buku sampai saat ini sudah 12 jilid. Dari jilid 1 sampai dari Al-Fatihah sampai surat Al-A'raf 8 jilid. Dan masuk ke surat Yasin, surat Al-Muluk dan surat-surat pendek ya jumlahnya sekitar sekarang sudah 12 jilid, yang baru beredar 6 jilid. Antara lain inilah jilid 1. Ya, kita lanjutkan. Allah memanggil Adam dengan firman-Nya, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Apakah yang dimaksud dengan surga di sini sama dengan surga yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang bertakwa pada hari pembalasan nanti? Perlu bertanya nih ya. Kita mengkaji Al-Quran, gunakan iman, gunakan akal. Hubungan antara ayat dengan ayat yang lain penting untuk kita gali. Di dalam surga disebutkan dalam hadis, mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatar ala qalbi bashar. Surga kenikmatannya tak terhingga, tidak terbayangkan, tidak pernah terdengar saat ini. Dan di surga bebas semuanya, tidak ada larangan. Tapi di sini kok ada larangan. Jadi apakah yang dimaksud dengan surga yang ditempati Adam dulu? Surga yang akan kita masuki, insya Allah semuanya masuk surga. Semua yang hadir di sini calon ahli surga semuanya. Alhamdulillah bahagia sekali saya bisa bertemu dengan calon-calon ahli surga. Ini calon jadi semuanya kan, bukan sekedar jadi calon. Ini sekarang sedang menghadapi 2024 nih. Lagi rame-ramenya nih, banyak yang diajukan untuk jadi calon. Yang jadi pasti cuma satu itu atau satu pasang. Kita untuk mencalonkan sebagai calon ahli surga, selama memang terpenuhi syarat-syaratnya, jadi semuanya insya Allah. Nah, surga yang disediakan Allah buat orang-orang yang bertakwa. Apakah surga yang ditempati Adam dulu? Ataukah ada perbedaan? Kalau melihat sifat-sifatnya, surga yang Allah sediakan bagi hamba-hamba yang bertakwa, kalimat Al-Quran dalam surat umpamanya Fussilat, surat An-Nur itu disebutkan ma tashtahi anfus. Apapun yang diinginkan tersedia di sana. Tidak ada larangan. Sedangkan surga yang ditempati Adam dulu ada larangan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jadi kita bertanya, apakah ini surga yang Allah sediakan bagi hamba yang bertakwa pada hari pembalasan nanti, atau ada surga lain seperti hanya yang sering terdengar dalam obrolan masyarakat sehari-hari, suka muncul kata surga dunia. Ya, anggaplah sekarang buat bapak-bapak surga ini adalah tempat pekerjaan bapak-bapak, anggaplah surganya. Karena yang lain yang sekarang sedang mencari-cari pekerjaan pusing itu, udah kemana-mana cari pekerjaan belum dapat. Alhamdulillah bapak sudah dapat pekerjaan. Anggap inilah surga sementara, surga dunia. Di situ ada perintah, di situ ada larangan.
Karena yang disampaikan dalam Al-Quran untuk Adam juga tidak bisa dipastikan surga yang ditempati Adam dulu adalah surga untuk muttaqin nanti, uiddatil muttaqin. Karena di situ ada larangan. Al-Jannah, lafaz Al-Jannah yang berhubungan dengan kisah Adam selalu diterjemahkan dengan surga. Adakah makna lain untuk lafaz ini menurut asal bahasa? Dalam bahasa Arab, lafaz Al-Jannah memiliki makna lain selain surga, yaitu taman, kebun. Sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Ra'd ayat 4. Wa fil ardi qit'un mutajawiratun wa jannatun min a'nab. Jannat. Kalau banyak jannat, kalau satu jannah. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur. Kebun anggur, kebun jannah. Apakah dulu Adam itu menempati kebun yang serba ada buah-buahannya? Dipersilakan untuk makan sesuai keinginan. Namun satu, jangan dilakukan. Pohon ini jangan didekati. Nah, kalau kita perhatikan, kok ada larangan ya di sana? Berarti sangat dekat kalau orang berkata yang dimaksud dengan jannah ditempati Adam bukan jannah yang Allah sediakan bagi hamba yang muttaqin di masa mendatang. Boleh begitu? Ya silahkan saja karena Al-Quran tidak menjelaskan. Jadi apakah yang dimaksud dengan surga dalam terjemahan ayat di atas sama dengan surga yang Allah sediakan bagi setiap muttaqin, orang bertakwa nanti di akhirat? Atau ada surga lain yang Allah khususkan untuk Adam dan istrinya? Bolehkah lafaz tersebut diterjemahkan dengan kata lain seperti kebun sebagaimana yang terdapat dalam surat Ar-Ra'd tadi, surat 13 ayat 4? Jika yang dimaksud dengan surga itu adalah surga yang disediakan bagi muttaqin yang sifat-sifatnya tidak terukur saat ini seperti yang tercantum dalam beberapa ayat lain, maka akan muncul beberapa pertanyaan berikut. Sekiranya yang dimaksud dengan surga yang ditempati Adam, surga bagi yang bertakwa nanti di akhirat, yang luasnya luas langit dan bumi. Oh, itu saja sudah sulit untuk dipahami ya. Surga yang Allah sediakan bagi yang bertakwa, luas langit dan bumi. Bahkan bumi saja belum kita jangkau saat ini ya. Bagaimana dengan langit? Langit pertama sudah dibahas oleh sekian banyak para ahli. Langit keduanya, langit ketiganya sampai ketujuh. Saya sewaktu menulis tafsir surat Al-Mulk, insyaallah sebentar lagi terbit. Pas dibaca, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Kami hiasi langit yang dekat ke bumi dengan bimasabi, dengan bintang-bintang yang jumlahnya tak terhingga itu. Di sana ada galaksi raksasa yang mengandung 100 triliun bintang. Satu bintangnya lebih besar daripada bumi. Itu langit pertama itu. Langit kedua, ketiganya sampai langit ketujuh gimana itu? Isinya apa itu? Ya subhanallah, betapa kecilnya bumi. Ya kalau bumi betapa kecilnya Indonesia. Pulau Jawa, Jawa Barat. Saiful Islam apa harganya ya? Kecil sekali manusia itu. Keterlaluan kalau nyombong, tidak mau takut, tidak mau tunduk kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, jika yang dimaksud dengan surga itu adalah surga yang disediakan bagi muttaqin, sifat-sifatnya tidak terukur, ardu as-samawati wal ardu, seperti yang tercantum dalam sekian banyak ayat, maka muncul pertanyaan, bukankah semua penghuni surga bebas melakukan apapun sesuai keinginan nafsunya, tanpa batas dan tanpa kecuali? Mengapa Adam dan istrinya dilarang mendekati pohon? Bahkan nanti bapak-bapak, kalau sekarang bapak-bapak membatasi diri hanya bisa bergaul dengan istri yang sudah nikah. Nanti di akhirat bapak-bapak mau berapa istrinya? Bebas. Itu bapak-bapak aja atau ibu-ibu? Ibu-ibu juga bebas, suaminya mau berapa? Diizinkan gak sama bapak-bapak istrinya punya suami banyak di surga nanti? Ya Al-Quran menjelaskan begitu. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun
Basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Di akhir ayat, walahum fiha azwajum mutahharah. Kasih kabar gembira orang yang beriman, sudah ditunggu dengan surga, di dalamnya perlengkapan sangat luar biasa, sempurna, dan di sana sudah ada yang menunggu banyak pasangannya. Buat siapa? Buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Laki-laki perempuan, pasangannya di surga banyak. Cuma yang sering diangkat, bapak-bapak ditunggu bidadari, ibu-ibu ditunggu nggak oleh bidadara? Enggak diangkat ya. Padahal Al-Quran tidak menyebutkan buat bapak-bapak, enggak. Buat orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Di akhirat di surga enggak ada larangan. Kok sekarang jannah yang ditempati Adam dulu ada larangan? Jangan mendekati pohon. Berarti boleh bertanya dong kalau begitu. Ini surga yang mana yang ditempati Adam ini? Apakah ada surga khusus Allah sediakan bagi Adam? Pertanyaan berikutnya, bukankah semua penghuni surga hidup di dalamnya untuk selamanya? Mengapa Adam dan isinya dikeluarkan? Ini pertanyaan boleh-boleh aja untuk supaya lebih mendalam kita dalam mengkaji ayat Al-Quran ini. Karena urusannya urusan akidah. Akidah membimbing kita untuk berpikir dengan iman, berpikir dengan lurus, berpikir dengan tepat, tidak menyimpang. Bukankah kehidupan di surga terdiri dari pasangan hidup, dari kelompok yang suci tanpa ada cacat sedikit pun, baik secara fisik ataupun non fisik? Mengapa Adam dan istrinya melakukan pelanggaran? Cacat kan kalau pelanggaran? Nah, semakin muncul nih jawaban. Berarti kalau begitu bukan jannah yang Allah sediakan bagi hamba yang bertakwa, jannah yang ditempati Adam dulu itu. Bukankah hal itu merupakan satu cacat non fisik? Kok sampai melakukan pelanggaran? Bukankah di dalam surga tiada ungkapan selain perkataan yang menyejukkan dan menyenangkan? Mengapa ada ungkapan yang membuat Adam dan istrinya terkena sanksi yang sangat berat? Ini yang sangat penting untuk kita gali. Kita tadabur. Makanya buku ini saya tulis, judulnya adalah Tafsir 10 Qiraat dan Tadabbur Al-Quran. Ada 10 qiraat yang beredar di seluruh dunia. Ada yang berpengaruh bagaimana, ada yang tidak. Dan insya Allah bagi yang punya waktu, nanti tanggal 6 November di Masjid Al-Latif Jalan Saninten, saya akan mengisi, ini permintaan teman-teman, supaya ada daurah Al-Quran secara komprehensif, mengkaji ilmu qiraat, ilmu tajwid secara rinci, dan juga tadabbur Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan pengaruh qiraat terhadap makna, dan bagaimana cara menjiwai satu qiraat dengan qiraat yang lainnya. Insya Allah sesuai kemampuan. Nanti 6 November dipersilahkan bagi yang mau hadir. Daftarnya kemana? Silahkan dibuka di IG Cahaya Huruf Al-Quran, di Instagram Cahaya Huruf Al-Quran. Itu yang sedang saya isi. Yang lain-lain yang dulu-dulu soalnya ada yang nutup. YouTube Magdis TV ada yang nutup, ya udahlah ganti aja. Jadi sekarang mau YouTube atau IG, alamatnya Cahaya Huruf Al-Quran. Jadi di situ nanti bisa daftar supaya bisa diketahui jumlahnya. Baik, saya lanjutkan. Bukankah di dalam surga tiada ungkapan selain perkataan yang menyejukkan? Al-Quran surat Al-Waqiah menyebutkan qalu salama. Kalimatnya tidak ada perkataan kecuali salam. Kok ada yang memang membuat Adam terkena hukum yang sangat berat? Bukankah surga disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang dicintai Allah? Mengapa setan atau iblis yang terkutuk dapat memasukinya? Ini kan Adam digoda oleh iblis ya di jannah. Berarti iblis masuk surga, menggoda Adam lagi. Bahkan berhasil menggoda penghuninya hingga terusir dan sempat berjauhan untuk sementara waktu. Iblis masuk surga. Jadi surga yang mana yang dimaksud? Masih banyak lagi sifat-sifat lain yang membedakan antara surga yang telah ditempati Adam dahulu dengan surga yang Allah janjikan untuk masa mendatang.
Karena rahmatnya bagi hamba-hambanya yang beramal soleh untuk dinikmati selamanya, termasuk Adam nanti akan masuk surga. Ini adalah perbedaan yang sangat jelas antara surga tempatnya Adam dahulu dengan surga mendatang. Di dalam surga terdahulu, walaupun Adam bersama istrinya diberi kebebasan untuk menikmati semua yang ada di dalamnya, namun ada yang dikecualikan atau larangan mendekati satu pohon. Kalau mendekat saja sudah terlarang, apalagi menggunakannya atau memetik buahnya. Mereka hanya hidup berdua dan ternyata sama-sama tergoda oleh rayuan syaitan. Ya Allah. Jadi kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dalam satu perusahaan, padahal dia suka sujud, suka ruku, tapi melanggar aturan juga, hati-hati, itulah syaitan yang membujuk, yang merayu, yang telah mengusir Adam dari tempat semula hingga terpisah dengan istrinya. Kita mohon perlindungan kepada Allah apabila sudah pernah kita lakukan pelanggaran dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai terpisah di akhirat dengan keluarga kita. Kita mohon kepada Allah, Allah pertemukan kita dengan keluarga dalam surganya. Dan nanti disebutkan dalam surat Abasa, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Bila sudah tiba saatnya, as-sakhah, teriakan terdengar begitu mengejutkan, begitu dahsyat, begitu mengerikan. Yafirrul mar'u min akhi. Hari itu orang berlarian menjauh dari keluarga, mencari keluarga. Pas dilihat, oh itu ayah saya, pas didekati, oh bukan. Oh itu saudara saya, pas didekati, oh bukan. Melarikan diri, menjauh. Kecuali ahlul Quran. Ahlul Quran bahkan justru mendekati ayahnya, ngasih mahkota kepada orang tuanya. Kita berharap dengan mengkaji ayat ini, Allah masukkan kita ke dalam golongan yang disebut ahlul Quran. Jadi bukan melarikan diri menjauh, tapi justru mendekat. Ya, pada hari kiamat tentunya berbeda dengan sekarang. Adam dulu kedatangan iblis di dalam jannah. Mereka akhirnya tidak menetap dalam jannah. Sedangkan orang yang masuk surga tidak keluar lagi. Nah, Adam bagaimana? Mereka tidak menetap kecuali untuk sementara. Berbeda dengan para penghuni surga yang hakiki nanti untuk selama-lamanya. Berarti semakin kuat kalau orang mempertanyakan apakah surga Adam surga yang Allah sediakan bagi hamba yang bertakwa nanti di akhirat. Akan menjawab, oh bukan. Jadi apakah yang dimaksud dengan al-jannah yang ditempati Adam dahulu itu? Jika yang dimaksud adalah surga khusus yang Allah sediakan bagi mereka berdua, maka muncul pertanyaan, di mana surga tersebut kini berada? Ini berbicara akidah ini ya. Pelajaran apakah yang patut kita gali dari kisah Adam dan surga ini? Pelajaran yang antara yang patut kita gali adalah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adam tidak memperhatikan larangan, dilanggar larangan maka terusirlah dia. Kalaupun saat ini kita melanggar larangan dan tidak terusir dari tempat kita beramal, tempat kita nikmati, nanti di akhirat yang sangat berat. Di dunia masih dibiarkan oleh Allah, tapi nanti di akhirat, dan sudah banyak yang akibat melakukan pelanggaran terusir dari pekerjaan sehari-hari yang sudah dinikmati surga dunia, dan kita ingin segera mendapatkan surga akhirat ya. Kalau surga dunia ada batasannya, surga akhirat yang tidak ada batasannya. Ya, semoga Allah sediakan bagi kita surga akhirat. Jika pertanyaan yang pertama tadi tidak berkaitan dengan amal kehidupan kita, maka pertanyaan kedua sangat penting untuk kita gali, semoga berguna bagi umat. Antara lain sebagai berikut. Adam bersama istri telah menempati tempat yang dilengkapi dengan berbagai kenikmatan. Ini yang paling utama buat kita. Terserah mau namanya apa bahasa Indonesianya. Mau disebut surga,
atau bukan? Yang jelas Al-Quran menyebutkan al-jannah. Dan jannah banyak makna. Bisa kebun, bisa tempat yang indah. Sering juga terdengar, baiti jannati, rumahku surga aku. Nah, namun demikian mereka diuji dengan satu larangan. Adam diuji dengan satu larangan. Dan banyak orang celaka karena melanggar larangan. Apalagi kalau banyak yang dilanggar ya. Adam itu dilarang cuma satu, tapi dilanggar. Bencana dia alami sangat luar biasa. Nah, bagaimana kalau kita melanggar larangan? Mungkin di dunia tidak kelihatan. Bisa sembunyi-sembunyi. Tapi Allah mencatat. Allah mengingatkan kita. Dan Allah menutupi kita. Kalau Allah bongkar berbagai cacat kita, sudah hancur kehidupan kita. Sayalah begitu. Kalau Allah membongkar, menyingkap perbuatan dosa saya, pelanggaran saya terhadap aturan Allah, diperlihatkan kepada manusia, ya malunya luar biasa. Ini baru di hadapan manusia. Bagaimana nanti di akhirat yang akan menyaksikan keaiban kita kalau tidak Allah hapuskan? Yang menyaksikan keaiban kita bukan cuma manusia, makhluk-makhluk yang lain juga akan melihatnya. Ada satu kisah yang mudah-mudahan kalau sudah mendengar masih ingat. Nabi Musa alaihissalam diminta oleh umat untuk berdoa memohon diturunkannya hujan. Nabi Musa ngajak umat ke padang pasir. Ayo kita ke padang pasir berdoa di sana. Supaya terasa betul pentingnya turun hujan di tempat yang jauh dari air, di padang pasir. Kumpul di padang pasir. Nabi Musa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diturunkan hujan. Karena pepohonan sudah pada layu, ternak sudah pada kehausan, sudah terancam dengan kematian. Nabi Musa memohon kepada Allah diturunkannya hujan. Karena seorang Rasul, seorang Nabi, maka diberikan jawaban langsung oleh Allah. Wahai Musa, permohonan kamu untuk diturunkan hujan akan diturunkan dengan syarat salah seorang yang hadir dikeluarkan, mengganggu turunnya hujan. Siapa ya Allah? Dia berdosa 40 tahun. Berdosa terus 40 tahun. Itu harus dikeluarkan dulu. Biar turun hujan, segera keluarkan tuh orang. Nabi Musa nggak tahu siapa orangnya. Maka Nabi Musa menyampaikan pesan dari Allah. Wahai saudara-saudara, di antara kalian ada satu orang yang berdosa sejak 40 tahun dan hadir saat ini di sini. Ini yang menghalangi turunnya hujan. Maka diharap kepada orang tersebut untuk segera keluar. Biar hujan turun. Kalau sudah turun hujan, kamu juga akan merasakan nikmatnya. Segera keluar. Orang yang merasa dirinya sebagai orang yang sudah berdosa 40 tahun, hatinya menjerit kepada Allah. Berjuang jangan sampai ketahuan. Sama sesama malu. Tapi hatinya menjerit kepada Allah. Ya Allah, 40 tahun aku berdosa. Engkau sembunyikan aku. Tidak kau perlihatkan kepada masyarakat banyak. Aku malu kalau mereka tahu tentang perbuatan dosa aku. Dan kini aku bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Apakah aku harus memperlihatkan dosa aku ya Allah kepada mereka? Engkau tutup-tutup selama 40 tahun. Aku mohon ya Allah engkau tutup saat ini juga dosa aku. Kalau aku keluar pasti semua orang tahu. Akulah 40 tahun berbuat dosa. Aku mohon ya Allah engkau turunkan hujan. Tanpa harus aku keluar. Turunlah hujan. Nabi Musa kaget. Belum ada orang yang keluar tapi turun juga hujan. Maka Allah mendengar pertanyaan dari Musa. Ya Allah, belum ada yang keluar, tapi engkau kabulkan permohonan kami, turun hujan. Sebenarnya bagaimana ya Allah? Allah menjelaskan, hambaku yang 40 tahun berdosa, aku tutupi dosanya dia, tidak aku perlihatkan kepada mereka. Tadi memohon agar diampuni dosanya, dan jangan sampai terbuka keaibannya, maka aku segera turunkan hujan. Allahu Akbar. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Razzaq.
Maka kita pun sebetulnya karena ditutup-tutup saja oleh Allah keaiban kita, sehingga sampai saat ini masih bisa berjalan, tidak dipermalukan, masih bisa tegur sapa dengan sesama. Seorang sahabat dulu pernah berkata, sekiranya dosaku tercium baunya, tak seorang pun mau mendekati aku. Itu ungkapan siapa? Kalau tidak salah ungkapan Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi yang sangat mulia. Baik, saya lanjutkan. Demikianlah kehidupan manusia secara umum, umat beriman pada khususnya. Mereka hidup dengan serba mudah tanpa harus kerja karena selalu disediakan orang tua. Pada usia tertentu mereka menghadapi kondisi yang berubah. Mereka harus bekerja, mereka harus menjauh hal-hal yang tidak bermakna, apalagi membahayakan. Berarti kisah Nabi Adam ini sangat bermakna bagi kita yang sedang aktif bekerja melaksanakan tugas dari perusahaan atau dari yang lain. Hendaklah kita disiplin betul. Jangan sampai melanggar aturan. Jangan sampai melanggar larangan. Sedikit saja larangan dilanggar, merugikan perusahaan, merugikan umat banyak. Bila banyak orang yang dirugikan gara-gara kita tidak disiplin, berarti tanggung jawab kita di depan Allah betapa berat. Karena sudah merugikan banyak orang. Sederhana sepertinya ya, tapi merugikan banyak orang. Dan hadis Rasulullah menegaskan, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa yang dimaksud dengan al-muflis, orang yang bangkrut, yang pailit? Para sahabat menjawab, ya orang yang tidak punya uang, tidak punya kekayaan, itulah muflis, pailit. Kata Rasulullah, itu umumnya orang memahami makna muflis seperti itu. Untuk kalian enggak? Siapa ya Rasulullah yang dimaksud dengan muflis? Kalian suka sholat, suka ngaji, suka saum, tetapi ada yang disakiti oleh kalian. Nanti pada hari kiamat, orang-orang yang tersakiti oleh kamu berdatangan nagih, minta dibayar. Orang yang berdosa minta dilimpahkan dosa mereka kepada kamu, dan amal ibadah kamu minta dilimpahkan kepada mereka. Sampai habis amal ibadah kamu masih juga belum terbayar, akhirnya dosa dibalikan kepada kamu. Itu muflis. Nah, ini adalah termasuk apabila dalam satu pekerjaan, bila salah satu atau salah seorang tidak taat aturan atau tidak disiplin, merugikan perusahaan, berarti sekian banyak orang terkena ruginya. Aduh, cukup banyak saat ini ya yang begitu. Yang tidak disiplin atau enak-enak saja korupsi sedikit menurut dia, tapi menurut orang miskin mah banyak. Ya Allah. Nah, kita lanjutkan. Adam bersama istri hidup bersama dengan kenikmatan yang tiada kurangnya. Ternyata banyaknya kenikmatan tidak dapat menghalangi dorongan hawa nafsunya untuk melanggar larangan. Ini ujian ya. Banyak orang memandang ujian itu kalau pahit. Tadi saya ngisi pengajian ibu-ibu. Pertanyaan tentang akan ada resesi tahun 2023. Nggak tahu ini. Bencana yang gaib kok bisa diterangkan ya? Atau program, gak tahu lah, wallahu alam. Sebab yang namanya bencana tidak pernah diketahui walaupun 1 jam sebelum terjadi. Seperti meluapnya lahar di mana tuh? Di Semeru. Atau meletusnya gunung yang lainnya, tidak diketahui, atau gempa. Tapi kalau bencana sudah diketahui di jadwal, enggak, ini adalah hasil prediksi berlandaskan perhitungan saat ini. Ya, kalau yang namanya prediksi mungkin terjadi, mungkin tidak. Dan kita punya iman. Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tiada pernah terjadi satu peristiwa di muka bumi, di langit, dimanapun, kecuali sebatas yang Allah izinkan, atas izin Allah. Tinggal kita bagaimana menyikapinya. Yuk kita cari ridho di balik izin. Orang, taruhlah umpamanya siapa? Sambonya yang membunuh teh. Iya. Satu orang membunuh, satu orang terbunuh. Terjadi pembunuhan, itu kan zalim. Apakah itu atas izin Allah? Iya, atas izin Allah. Kalau tidak ada izin Allah, tidak akan kena itu. Kalau gitu kenapa terancam dengan siksa?
tidak semua izin diridhai. Ada izin yang dimurkai. Termasuk Adam memetik buah terjadi atas izin Allah. Tapi ternyata menjadi peringatan buat kita semuanya. Atas izin Allah, Allah punya program. Jadi semua orang jahat berbuat kejahatan sampai mencapai niatnya atas izin Allah, tapi tanpa ridha. Justru ada ancaman. Maling, pencopet berhasil malingnya atas izin Allah. Kalau tidak ada izin tidak terjadi. Bahkan dukun memecah belah suami istri sehingga bercerai, yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina min ahadin illa biiznillah. Ada upaya-upaya agar seorang ini berpisah dengan pasangan hidupnya. Sekarang ketika seorang selebriti bermasalah dengan pasangannya dan mengajukan gugatan tapi tidak jadi dihukum karena dimaafkan, kok pada kecewa gitu ya. Mestinya bahagia, alhamdulillah kembali rukun. Tapi kenapa kok jadi banyak kecewa? Aneh juga nih. Mestinya kita syukuri, alhamdulillah. Sebab mempertemukan orang itu kan gak gampang. Kalau menceraikan, memecah belah, gampang diadu domba. Tapi mempertemukan yang sudah rame, dipertemukan lagi itu perjuangan. Sekarang dia kembali rukun, kita syukuri. Banyak orang yang berkomentar negatif. Gara-gara tidak jadi suaminya yang KDRT di penjara, pada kecewa. Sudah dimaafkan oleh istrinya, alhamdulillah beres. Mudah-mudahan kedepannya soleh, rukun dengan baik. Ya, udah 1 jamnya. Karena memang sekarang luar biasa ya, waktunya panjang sekarang. Baik, saya lanjutkan dulu. Masih siap nih? Terus sudah. Ya. Adam bersama istri hidup bersama dengan kenikmatan yang tidak kurang. Yang tidak kurangnya ternyata banyak kenikmatan tidak dapat menghalangi dorongan hawa nafsunya untuk melanggar larangan. Kendati pun larangan tersebut hanya sedikit atau cuma 1, ternyata hawa nafsu telah mendorongnya untuk melakukan pelanggaran. Itulah sifat manusia yang dibedakan dari malaikat. Berarti Adam melakukan pelanggaran sebagai bimbingan buat kita saat ini mengambil pelajaran. Tuh, Adam telah melakukan pelanggaran, hukumnya cukup berat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Adam adalah figur. Seorang figur melakukan kesalahan itu bahayanya ke bawah. Kalau orang yang di bawah melakukan pelanggaran, ya enggak membekas ke atas kan? Tapi ternyata terkadang di satu negara, bilang aja satu negaranya, bila yang di atas melakukan pelanggaran aman. Bila yang di bawah melakukan pelanggaran, wah kena hukuman. Padahal yang di bawah melakukan pelanggaran enggak berpengaruh besar kepada yang di atas. Justru yang di atas melakukan pelanggaran, waduh pengaruhnya besar ke bawah. Allah menurunkan aturan terdiri dari perintah dan larangan. Ini aturan, ada perintah, ada larangan. Sama undang-undang dalam ya kehidupan bernegara, ada perintah, ada larangan. Keduanya diturunkan untuk kepentingan manusia. Dengan melaksanakan perintah maka manusia akan meraih kenikmatan, dan dengan menjauhi larangan maka manusia akan meraih keamanan. Jika terjadi pelanggaran maka hukum mesti diterapkan terhadap pelaku pelanggaran. Yang pertama mendapat hukuman adalah manusia pertama, yaitu Adam dan istrinya. Padahal tidak ada yang dirugikan itu. Dengan pelanggaran Adam memetik buah, nggak ada yang dirugikan. Habis buah itu milik siapa? Nggak ada yang menyebutkan milik siapa-siapa, karena baru 2 orang, ada manusianya juga. Nah, bagaimana kalau pelanggaran yang dilakukan saat ini merugikan orang? Oh, betapa berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Tidak ada yang dirugikan saja berat hukumannya. Kendati pun pelanggaran dilakukan bersama, namun Adam sebagai seorang suami, maka dialah yang bertanggung jawab atas kesalahannya. Al-Quran menjelaskan bahwa Adam menghadap kepada Allah, memohon bimbingan untuk dapat memperbaiki diri yang dimulai dengan taubat. Ayat ini jelas membuktikan bahwa Allah Maha Penerima taubat dan Maha Pengampun. Pengalaman pahit
dan manis yang dialami Adam dan istri adalah pendidikan langsung untuk dijadikan pegangan anak cucunya sejak dahulu hingga saat ini. Bagaimana jika ada ulama yang menerjemahkan lafaz al-jannah dengan kata kebun? Terjemahan tersebut sulit untuk dibantah karena sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat ini adalah sifat-sifat kebun yang ada di bumi, yaitu adanya pohon, tempat pohon, makanan, dan ada setan yang menggoda. Setelah Allah mengusir Adam dan istri dari tempat tersebut, Dia sampaikan bahwa bagi mereka ada tempat lain di muka bumi. Saya memaknai begitu tuh. Walakum fil ardi mustaqarrun. Dan bagi kamu ada tempat lain yang cocok untuk kamu, untuk tentram di situ. Namun di tempat yang lebih rendah dari tempat semula, yaitu yang tercantum pada ayat berikutnya. Qulna bitu wa qulna ba'du qaliban. Qulna ihbitu turun. Ihbitu itu turun. Kalau pesawat landing itu namanya al-hubut. Hubutut ta'irah, itu turun. Berarti dulu Adam di tempat yang tinggi, kemudian diturunkan ke tempat yang lain. Jika lafaz tersebut tetap tidak ditemukan makna yang pasti, maka hal itu menempati isyarat pentingnya mendahulukan iman daripada ilmu. Allah dan Rasulnya sengaja tidak menjelaskan hakikat al-jannah agar kita menyadari bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali kalimat yang tidak terjangkau akal, namun pasti diimani. Namun mesti diimani. Larangan mendekati pohon mengandung banyak makna, antara lain, wah ini masih panjang ternyata. Insyaallah lain kesempatan kita lanjutkan. Kesimpulannya adalah bahwa dari kajian kehidupan Nabi Adam, ketika Nabi Adam melanggar larangan, membahayakan diri, membahayakan masyarakat, dan pelajaran yang sangat berarti buat kita, bagaimana supaya kita betul-betul menempati atau menetapi aturan yang telah Allah tetapkan melalui lisan-lisan manusia, aturan perusahaan selama tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan maslahat buat umat manusia, berarti yang membuat aturan itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bila aturan dalam satu perusahaan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, berarti muncul aturan tersebut dari hawa nafsu. Di situ kita sangat penting untuk mengkaji banding mana yang harus kita prioritaskan. Dan insya Allah aturan-aturan yang ada tidak bertentangan dengan aturan Allah. Traffic light tidak bertentangan dengan aturan Allahnya, tapi manfaatnya jelas. Baik hamba-hamba Allah, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermakna, bermanfaat bagi kita semuanya. Dan tidak ada yang ditanyakan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan bagi yang memerlukan buku ini, ya silakan berhubungan dengan yang mendampingi saya, ada bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.